Ya pemirsa, peta kekuatan pilihan gubernur di Jawa Barat ini sudah lengkap. Ada 4 bakal pasangan calon yang akan memperebutkan kursi orang nomor 1 di Tanah Pasundan. Lalu kira-kira apa yang menjadikan wilayah Jawa Barat ini begitu diminati oleh partai-partai politik sehingga mereka pecah kongsi? Kita akan membahas bersama malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini dan juga ada yang bersambung lewat sambungan Zoom. Ada Bang Muhammad Khalid dari PKS. Bang Khalid, apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum. Sehat ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan juga Prof Ibnu Hamad sudah bergabung bersama kita. Prof, sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Ciko Hakim dari PDIP. Mas Ciko, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Khalid, Mas semuanya? Ya. Mas Ciko, ini kalau di kebanyakan daerah kan narasinya Kim Plus versus PDIP. Tapi untuk di Jawa Barat ini kayaknya parpolnya jalan masing-masing, termasuk PDIP sendiri yang dalam pengambilan keputusan sepertinya memberikan kejutan nih Mas Ciko. Gimana itu kan, nih? Yang banyak itu kan tadinya Kim Plus. Sekarang Kim Plus itu bubar setelah putusan MK 60 dan 70. Ini kan mengkonfirmasi bahwa memang putusan MK itu baik untuk rakyat, baik untuk partai politik, baik untuk demokrasi kita. Dan kita sambut aja dengan baik. Tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan kalau diperhatikan sejak awal untuk pilkada-pilkada di mana suara kita cukup lumayan, either berada di urutan pertama, kedua, atau ketiga, tentunya kita selalu akan memprioritaskan kader. Jadi memang tidak pernah ada keraguan bahwa minimal di satu nama antara kombinasi cagup maupun cawagup pasti kita akan memprioritaskan kader kita. Dan sebisanya alhamdulillah kalau bisa di 2 nama sekaligus, cagup dan cawagupnya. Dan itulah memang karakter dari PDI Perjuangan, khususnya karakter Ibu Ketua Umum yang selalu ingin mengedepankan kader-kadernya yang memang telah dipersiapkan untuk maju di setiap pilkada ataupun pemilihan-pemilihan kontestasi lainnya atau penempatan-penempatan dan penugasan di kursi-kursi pemerintahan. Dan kebetulan memang Jawa Barat menarik karena memang paling akhir ya kita memutuskan dan paling akhir juga kita juga mendaftarkan melalui sambungan Zoom bahkan. Namun memang nama-nama yang muncul itu akhirnya memang sesuai dengan nama-nama yang memang kita cermati sejak awal, Bang JJ, Mas Ronald, dan juga beberapa nama lain ya. Ada nama Kang Ono kan sebelumnya juga, bahkan ada nama Mbak Rike dan juga beberapa nama lain. Kalau dari eksternal ada nama Mbak Susi Pujastuti sempat dibicarakan, dan di akhir-akhir pendaftaran ada nama Mas Anies. Tapi ya, akhirnya partai memutuskan untuk mengusung Bang JJ dan Mas Ronald. Kami melihat kombinasi ini bisa saling melengkapi, menyeimbangkan. Yang satu adalah politisi kawakan, 2 kali Bupati Pangandaran, dan juga Ronald juga asli orang Bandung yang kemarin juga sempat berkontestasi di Pileg untuk maju di Jabar 1 dari PDI Perjuangan. Oke, Mas Ciko, ini di hari terakhir pendaftaran tuh kita ikut semua memantau loh, karena PDI kan yang terakhir mendaftarkan. Tapi untuk nama-nama di Bapaslon yang diusung oleh PDI, ini betul sudah benar-benar dipersiapkan dari awal, bukan bentuk kepanikan kan, makanya daftarnya last minute? Enggak lah, enggak panik lah. Bahkan yang mengumumkan kan juga salah satu yang masuk dalam nominasi, Kang Ono Surono ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kader-kader kami yang siap, yang memang telah menunggu untuk penugasan di Jawa Barat. Tapi kembali lagi sebagai partai kader, partai ideologis yang memang punya garis perjuangan dan tegak lurus pada keputusan partai di tingkat pusat, khususnya kalau daerah-daerah strategis tentunya menunggu putusan Ibu Ketua Umum. Ini memang sudah dipersiapkan dan mereka standby aja. Bahkan saya juga menyampaikan di akhir-akhir masa sebelum pendaftaran kan kebetulan banyak juga saya diwawancara oleh media-media lain ya. Saya mengatakan ini udah putusannya dewa-dewa, bahkan calon. Sudah melalui proses konferensi para dewa gitu ya Mas Ciko ya. Oke, kita pindah dulu deh ke Bang Khalid. Bang Khalid, ini kan lumayan menarik nih ya kalau kita ngomong Jawa Barat. Kenapa akhirnya memisahkan diri dari formasi yang ada mungkin di beberapa daerah? Kalau kita lihat nampaknya Kim solid banget nih. Tapi di Jawa Barat kenapa Mas bisa
Saya kira begini, dalam setiap daerah itu memiliki wisdomnya sendiri-sendiri. Ya, ada wisdomnya sendiri-sendiri. Dan tentu apa yang terjadi di Jakarta tidak serta-merta bisa dijalankan di daerah lain. Misal di Banten dan juga di Jawa Barat. Apalagi di Jawa Barat ya, kita melihat PKS itu pernah punya historis. Dulu masih ingat tentu, di tahun 2008 kita menang menjadi calon gubernur, waktu itu Kang Aher. Dan terpilih yang kedua kalinya di 2013. Jadi selama 10 tahun PKS itu pernah memimpin Jawa Barat. Ya, dan historis inilah yang kemudian kita di Partai Keadilan Sejahtera ingin kembali merebut kembali Jawa Barat. Dan saya yakin juga di partai-partai yang lain ingin mengajukan masing-masing kadernya. Kenapa Jawa Barat begitu menarik? Pertama, karena Jawa Barat memang populasinya terbesar. Kalau kita melihat dari jumlah penduduknya, populasinya terbesar. Dan ini merupakan tantangan tersendiri. Sehingga ketika partai politik memiliki kader-kader yang berkualitas, maka tentu serta-merta ya seperti Gerindra juga mengajukan kadernya sendiri. PKS juga sama mengajukan kadernya sendiri, PDIP dan sebagainya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus. Sehingga warga Jawa Barat memiliki banyak pilihan. Kami menghadirkan pasangan ASIH namanya. ASIH itu singkatan dari Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Itu bahasa Sunda juga. ASIH itu saling mengasihi. Kan, ya? Nah, kenapa kita menawarkan Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie? Ahmad Syaihu ini sekarang adalah posisinya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Memiliki jam terbang politik yang sangat tinggi. Mulai dari anggota DPRD Kota Bekasi, Provinsi, DPR RI. Ya. Sebelumnya masuk politik beliau auditor profesional, ya, dan beliau juga memiliki darah santri karena jebolan pondok pesantren di Cirebon. Itu berarti alasannya kenapa kalau yang lain mungkin masih kader, ini langsung Presiden PKS-nya turun loh di Jawa Barat. Karena memang Pak Syaihu juga dulu pernah juga kan berkontestasi di Bekasi waktu menjadi pemilihan wali kota di Bekasi. Kemudian Pilgub di periode sebelumnya juga pernah kontestasi tapi sebagai wakil waktu itu. Nah, memang Pak Syaihu sebagai Presiden PKS ya mendapat mandat nih dari kader untuk bertanding, berkontestasi di Jawa Barat dan mengajak pasangannya Pak Ilham Habibie. Ini perpaduan kepemimpinan yang kalau meminjam istilahnya almarhum Eyang Habibie itu, Pak Ilham kemarin mengutipnya. Ini adalah perpaduan antara imtak dan iptek. Ya. Bagaimana kepemimpinan yang memiliki kemajuan SDM unggul dalam karakter dan imam dan takwa dan juga Pak Ilham Habibie memiliki karakter rekam jejak sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang ilmuwan yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya pikir inilah perpaduan yang ingin kita tawarkan kepada warga Jawa. Perfect combination lah ya Bang Khalid ya. Nah sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Saiful Huda dari PKB. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saiful Huda. Salam Mbak, Mas Khalid, teman-teman semua. Mas Huda, sehat. Bang Huda, ini termasuk dari PKB sendiri, nama-namanya yang diusung di Jawa Barat betul-betul sudah dipersiapkan dengan matangkah? Sudah lama. Kenapa kemudian nama tersebut yang muncul Bang Huda? Adang dan Teh Gita, ya? Kenapa kemudian nama tersebut yang muncul untuk di Jawa Barat? Ya, waktu belum ada keputusan MK, kita memang mengambil opsi mendorong Kiai Acep Adang Rukyat maju sebagai calon wakil gubernur. Itu yang awal ketika belum ada keputusan MK. Walaupun sebagian teman-teman sejak dari awal meminta untuk maju sendiri sebagai calon gubernur internal, didampingi juga oleh kader sendiri. Nah, ketika keputusan MK berlaku, akhirnya kita memutuskan untuk memajukan kader internal sendiri. Kang Acep Adang, anggota DPR RI 2 periode, sebelumnya di DPRD Provinsi, dan didampingi oleh kita, KDI, yang kebetulan juga kader B, mantan anggota DPR RI dari fraksi PKB juga. Bang Huda, kenapa nggak Bang Huda aja sih yang maju di Jawa Barat? Ini kayaknya kan Jawa Barat nih pemilihnya juga sudah populasinya besar. Nih Bang Huda sudah cukup terkenal lah ya Bang Khalid ya di Jawa Barat. Kenapa nggak Bang Huda aja? Yang sangat terdengar malah Mas Huda. Nah, makanya ini mengejutkan nih Bang Huda. Enggak, kebetulan Kiai Acep Adang, Ketua Dewan Syuro di PKB Jawa Barat, kita ngasih kesempatan pada beliau. Kebetulan semua para kiai, para jengan, jaringan pondok pesantren
mengendaki beliau untuk maju mewakili PKB. Nah, Mbak Gita sendiri, Teh Gita sendiri, saya kira merepresentasikan satu-satunya perempuan dari 4 figur yang maju, 4 poros yang maju di dalam Pilgub Jabar ini. Mbak Gita sendiri cukup panjang terlibat dalam advokasi gerakan perempuan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Barat. Dan pemilih Jawa Barat secara secara konfigurasi memang pemilih perempuan lebih tinggi dibanding dengan pemilih laki-laki. Pemilih perempuan mencapai 52% di Jawa Barat. Oke Bang Huda. Prof Ibnu, begini, di beberapa wilayah kan kalau kita melihat sepertinya Kimplos versus PDIP begitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat nih kayaknya kok partai-partainya pengen pada jalan-jalan sendiri nih. Gimana nih Prof? Kenapa seperti itu? Pertama saya ingin menyampaikan bukan keheranan sih, tapi ini ketertarikan ya. Biasanya kan DKI yang Pilgub serasa Pilpres ya. Kalau ini tiba-tiba pindah ya ke Jawa Barat kan sepertinya begitu ya. Kalau alasan pemilih besar itu klasik ya di mana-mana. Tapi ini kan jangan-jangan sekarang Jawa Barat yang menjadi ajang Pilgub jadi serasa Pilpres ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini bukan hanya Jawa Barat tapi DKI, di Jawa Tengah, di mana-mana ini sekarang benar-benar yang berlaku bukan bukan elektabilitas atau apapun, tapi kehendak pimpinan partai politik kayaknya. Sangat terlihat ya. Ini jadi, ini jangan, ini jadi, ini jangan begitu ya. Jadi kesan saya para ketum itu mengabaikan konsultasi publik. Yang penting ini kader saya, ini jadi, ini bahaya enggak, ini jadi. Prof? Ya itu hak ketum memang. Ketum itu memang berkuasa penuh sih untuk memajukan siapa yang jadi calon, siapa yang tidak gitu. Tapi apa iya gitu segitunya ya sampai-sampai suara publik itu nggak didengar gitu. Katakanlah misalnya untuk menyebut sebuah nama Pak Anies misalnya, dia pernah jadi calon presiden. Tentu dia secara elektabilitas punya kan. Pak Aher di Jawa Barat udah punya kan, tapi kok Pak Aher malah dibawa ke Jakarta, Pak Anies nggak jadi gitu. Ini kan salah satu contoh saja untuk menyebut kok para ketum ini mengabaikan suara publik ya. Pak Aher nggak ke Jakarta, Prof. Salah Pak Aher, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil maksud saya. Salah saya. Pak Ridwan Kamil yang sudah di Jawa Baratnya begitu populer dibawa ke Jakarta. Pak Anies yang sudah populer di Jakarta mau dibawa ke Jawa Barat. Petanya sempat bikin kita bingung soalnya, Prof. Tapi saya juga kemudian menyimpulkan gini, oh iya ya, betapa kuatnya memang ketum itu ya, para ketum itu loh, Mbak Ken. Kuat banget menentukan. Kita nanti akan coba tanya juga langsung ke parpol-parpolnya, betulkah seperti itu ketum-ketum yang memiliki kuasa penuh untuk menentukan nama-nama ini sampai di last minute coba juga mereka. Dari yang tadi narasumber kita di Zoom, tidak ada ya perhitungan berdasarkan survei, berdasarkan konsultasi dengan publik. Ini adalah perhitungan dengan para dewa tadi kan disebutnya. Betul, konferensi para dewa nanti kita tanyakan ke masing-masing partai. Pemirsa, usai jeda tentu kami masih akan kembali untuk Anda. Baik, kita kembali kupas bagaimana kemudian kontestasi Pilgub di Tanah Pasundan. Mas Ciko, ini kalau kita lihat perjalanan PDIP di Jawa Barat ini cukup dramatis loh. Daftarnya last minute, sempat ada nama Anies Baswedan di situ. Tapi kemudian yang didaftarkan di hari terakhir, di waktu-waktu terakhir ini nama-nama yang cukup memberikan kejutan untuk masyarakat. Walaupun tadi Mas Ciko menyampaikan enggak lah, ini sudah dipersiapkan. Gimana tuh Mas Ciko? Ya memang udah dipersiapkan, maksudnya dipersiapkan dari sekian banyak nama ya, ada nama-nama Kang JJ dan Mas Ronald selalu juga disebut-sebut di beberapa bulan terakhir, masuk dengan nama Kang Ono dan juga Mbak Rike maupun termasuk Bu Susi dari pihak luar misalnya, dan juga Kang Teten misalnya yang juga pernah maju dari Jawa Barat didukung oleh kami. Tapi tadi saya ingin mengomentari sedikit oleh Prof Ibnu tadi yang dia sampaikan. Bukannya kami tidak mendengarkan suara arus bawah atau suara masyarakat,
tentunya yang tadi saya sampaikan terkait dalam tanda kutip ya, dewa-dewa itu. Nah, dewa-dewa ini dewa-dewa di senior-senior partai kami, tentunya ketika mereka rapat, mereka membawa pertimbangan-pertimbangan dari variabel-variabel yang termasuk di dalamnya adalah hasil survei tentu. Tapi itu tidak yang utama. Mengapa juga kalau enggak kan artinya kita suruh lembaga survei aja jadi pengurus partai, kan nggak gitu. Nah, tentunya tinggi-tinggi parpol, kami yang berada di kepengurusan juga punya pertimbangan-pertimbangan lain terkait dengan elektabilitas, akseptabilitas, tapi juga terkait dengan mungkin resistensi dan lain-lain. Jadi sekalipun kita membaca hasil survei, kita tidak bisa juga membaca hasil survei terkait dengan hanya elektabilitas dan popularitasnya saja. Ada di sana kira-kira apa yang disukai oleh masyarakat di daerah ini, apa yang tidak disukai, apa juga yang menjadi resistensi. Tokoh yang elektabilitasnya tinggi bisa juga mendapatkan penolakan yang tinggi juga gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi yang utama tentunya bagi partai politik, nah saya juga yakin ini akan diamini oleh Mas Khalid. Yang utama adalah mendengarkan suara arus bawah dari pemilih partai politik kita, itu juga yang utama. Baru kita mendengarkan suara secara umum. Karena tentunya kita tahu para pemilih juga memimpikan aspirasi dan meyakini bahwa partai kami tentunya mempunyai kader-kader yang mumpuni dan bisa maju untuk kontestasi. Itu juga saya rasa kenapa akhirnya Partai Keadilan Sejahtera tentunya mengajukan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi di Pak Suswono maupun Ahmad Saiku. Begitu juga kami. Itu kami Mas Pramono Anung misalnya DKI Jakarta walaupun elektabilitasnya belum terlalu kelihatan, tapi ada Bang Rano nanti akan membantu untuk menaikkan itu semua karena bisa diterima oleh semua kalangan di DKI. Tapi Mas Pram ini kalau dilihat dari rekam jejak, pengalaman, kompetensi, saya rasa nggak kurang-kurang. Bahkan levelnya mungkin di atas rata-rata politisi yang ada di Indonesia. 4 kali menjadi anggota DPR, pimpinan Dewan, sekretaris kabinet, dan juga kalau di internal partai telah teruji sebagai sekjen, wakil sekjen. Dan inilah yang memang menjadi potret dari PDI Perjuangan dan mengajukan kader-kader yang memang sudah dipersiapkan oleh partai untuk menjadi pimpinan-pimpinan di daerah-daerah maupun pemerintahan lain. Jadi pada prinsipnya kalau dibilang kejutan ya memang harus kerja keras kalau kita bicara soal elektabilitas. Tetapi tentunya mesin politik yang masih cukup panas setelah Pileg dan Pilpres yang tidak lama lalu, tentunya ini akan lebih memudahkan dan kalau kita start sekarang, saya rasa semua punya kesempatan. Saya meyakini Jawa Barat akan menjadi ajang pertarungan yang seru, ajang pertarungan yang kondusif tentunya kita harapkan dan gagasan-gagasan yang akan dikedepankan dan saya ucapkan selamat lah untuk Bang Huda, Mas Khalid, selamat bertarung dan kita lihat nanti siapa yang terbaik. Selamat bertarung semuanya ya Bang Huda. Kalau itu kan tadi alasan dari PDIP. Nah kalau pertimbangan dari PKB sendiri, apa sih variabel yang paling kuat sehingga memunculkan pasangan ini, nama ini di Pilgub Jawa Barat? Bang Huda? Ya, kita tahu persis Jawa Barat itu dari pilkada ke pilkada itu saya nggak tahu ya, mungkin lebih tepatnya istilah kami anomali. Jadi ada partisipasi spontan dari masyarakat Jawa Barat yang memang betul-betul tidak terduga. Nah itu yang terjadi dari pilkada ke pilkada yang terjadi di Jawa Barat. Karena itu pula lah kami meyakini peristiwa itu juga akan terjadi lagi di Jawa Barat. Spontanitas perubahan swing voters di Jawa Barat terkait dengan pilkada itu akan terjadi juga dalam pilkada tahun ini. Nah, terkait dengan pilihan PKB internal sekaligus kami ingin, ini baru pertama kalinya PKB bisa berkompetisi mengusung kader sendiri dan dengan modal 11,7%, kita akan tawarkan berbagai program yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di Jawa Barat. Nah, faktor yang lain, Mbak, pilkada tahun ini betul-betul pada titik 0 kilometer. Jadi tidak ada figur yang dominan secara elektabilitas ketika Kang Ridwan Kamil pindah di DKI Jakarta. Artinya keempat-empatnya punya potensi dan punya peluang yang sama untuk memenangkan kompetisi pilkada di Jawa Barat.
Dan PKB mengambil pilihan untuk mengusung 2 kader sendiri sebagai bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa aspirasi spontan perubahan swing voters di Jawa Barat yang cukup tinggi semoga bisa ditangguh keuntungannya oleh pasangan yang didorong oleh PKB. Oke, baik Bang Khalid, itu termasukkah juga yang dibaca oleh PKS, termasuk kan ini apa nggak khawatir kemarin ada efek Anies yang di Jakarta sempat rame, kemudian ternyata di Jawa Barat juga tidak jadi maju, tidak ada kekhawatiran tentang hal itu, atau ini PKS sudah sangat percaya diri lah mengusung presidennya sendiri, kemudian didampingi oleh Ilham Habibie di situ bersama dengan Nasdem dan juga P3. Jadi kita sangat bersyukur ya, bersyukur artinya pasangan yang kita ajukan ini tadi disampaikan ada 3 partai yang mendukung. Dan ini merepresentasikan masing-masing konstituen yang berbeda-beda. PKS misal, PKS ini peringkat kedua atau ketiga di Jawa Barat dan merepresentasikan seringkali di daerah-daerah perkotaan, ya, muslim-muslim di perkotaan. Dan kalau kita lihat Nasdem juga sama di perkotaan, tapi kalau P3 ini muslim yang di di pedesaan. Jadi ini perpaduan dari 3 partai politik ini saya pikir menjadi sebuah kerja kolektif yang harmoni dan cocok untuk mengusung pasangan asih ini. Dan kalau kita lihat memang dari awal Partai Keadilan Sejahtera, karena kita pernah memiliki historis, pernah memimpin 10 tahun di Jawa Barat, aspirasi warga Jawa Barat dan terutama para pemilih di PKS untuk berkontestasi di Jawa Barat sangat besar sekali. Ya. Lepas dari apa yang terjadi di Jakarta, memang sejak dari awal aspirasi arus bawah masyarakat agar yuk PKS maju lagi seperti dulu di zaman Kang Aher. Kita pernah menang 2 kali dan kita pastikan untuk di pilkada kali ini kita ingin maju dan bisa memenangkan kembali. Inilah yang ingin kita sambut, ya, kepercayaan begitu besar dari warga Jawa Barat, dan kami ingin merealisasikan itu. Dan di sini Nasdem bergabung, P3 bergabung, dan saya pikir dengan poros yang 4 jumlahnya ini, Prof, ini sangat bagus sekali gitu ya. Masing-masing partai politik mengusung kandidatnya dan kader-kadernya, sehingga manifestasi nilai-nilai perjuangan dari partai politik pengusungnya akan terlihat nanti apa gagasan dari masing-masing paslon itu berdasarkan ya partai-partai politik yang mengusungnya. Sehingga inilah nanti akan disuguhkan menu yang sangat nikmat lah di warga Jawa Barat. Masing-masing kandidat akan menunjukkan rekam jejak kepemimpinannya, menunjukkan gagasannya, adu kebijakannya, sehingga nanti masyarakat Jawa Barat akan mendapatkan pilihan yang lebih beragam dan lebih bervariasi di situ. Dan saya pikir ini adalah peluang juga ya buat bagaimana demokrasi disuguhkan dengan sebaik-baiknya. Artinya tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, ini yang dominan keputusan dari para penguasa partai politiknya, atau masih kok suara publik atau survei dari lembaga-lembaga politik juga menjadi pertimbangan, karena langsung presidennya loh yang turun. Jadi kalau kita melihat bagaimana proses pencalonan ya, itu elektabilitas, popularitas itu salah satu indikator yang kita pakai. Yang dominan? Cuma yang kalau kita melihat bagaimana proses kepemimpinan, tugas penting partai politik adalah dia melahirkan kepemimpinan publik, baik di level lokal maupun di level nasional. Nah, seringkali kan orang mengkritik nih, partai seringkali misal nih, shortcutnya mengambil calon yang populer walaupun bukan kader partai, misal populer diambil, nanti pindah lagi partainya dan sebagainya. Kan itu secara kaderisasi, party ID, value dari masing-masing perjuangan partai itu tidak terwujud. Nah, disinilah pentingnya kita partai politik mengusung kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi. Baik. Prof. Ibnu, tadi itu sempat dijawab juga oleh Bang Huda kan, kenapa kok kemudian Jawa Barat ini nampaknya menjadi perhatian cukup kuat, apakah episentrumnya bergeser gitu dari Jakarta ke Jawa Barat, kembali ke titik nol katanya Prof. Ibnu, karena Pak Ridwan Kamilnya sudah geser ke Jakarta. Gimana, Prof? Begini, tentu saya pun kan tinggal di Depok nih ya, berarti KTP-nya juga Jawa Barat akan mencoblos ya kan? Sama-sama. Sama-sama ya. Jadi maksud saya begini, berarti kami sebagai calon pemilih di Jawa Barat itu banyak pilihan ya. Cuma ada satu hal ini, Bang Khalid, yang saya mau sampaikan, karakter orang Sunda dalam
menentukan suatu keputusan atau istilah, mudah-mudahan Mbak Ken juga pernah baca, ada istilah yang namanya kumaha engke. Kumaha engke itu artinya gimana nanti aja deh, bukan engke kumaha, apa jadinya kalau begitu nanti gitu. Jadi ada engke kumaha, ada kumaha engke. Jadi dengan banyaknya calon ini, orang Jawa Barat rata-rata kan ini pemilih bukan hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke pelosok kan. Daerah pesisir iya, lama-lama orang berpikir dengan banyak calon ini kumaha engke wae lah gitu. Gimana nanti aja deh gitu kan. Karena itu kan mencerminkan di tengah biasanya di tengah banyaknya pilihan, di tengah banyak alternatif, bahasa lainnya di tengah kebingungan, biasanya orang gitu di budaya Sunda kumaha engke wae lah gitu. Nanti tapi, gimana nanti aja gitu. Tapi akhirnya apa yang nanti membuat masyarakat Jawa Barat ini kan harus menentukan pilihan nanti ya Prof ya, memberikan suara begitu. Sambil begitu dia akan rileks, pikir terus sampai pada akhirnya memutuskan sendiri dirinya memutuskan nanti pada saatnya. Tapi dalam menghadapi turbulensi politik seperti ini, katakanlah begitu, biasanya yang berlaku di kalangan bawah begitu umumnya kumaha engke wae lah gitu. Oke. Tapi menarik juga apa yang kemudian harus dilakukan oleh para paslon ini ya untuk menarik minat dari masyarakat Jawa Barat. Tapi ditahan dulu Prof. Dijawabnya usai jeda ini karena tips ya kaitannya nih untuk para bapak paslon yang akan bertarung di Tanah Pasundan. Konsultasi gratis. Oke. Sesaat lagi pemirsa konsultasinya dibuka untuk para parpol politik. Kami juga akan kembali hadir untuk Anda. Ya baik, nanti kita juga akan perbarui bagaimana situasi di sana. Tapi kembali kita membahas dulu bagaimana kontestasi di Tanah Pasundan. Kita mulai mungkin dari Bang Huda. Bang Huda, kemudian bagaimana nih menjawab karakteristik dari masyarakat Jawa Barat yang tadi bisa disampaikan Prof Ibnu kumaha engke ya. Kita lihat nantinya gimana ya. Nah, bagaimana kemudian menjawab challenge ini Bang Huda? Baik, kita akan coba perbaiki hubungan komunikasi dulu dengan Bang Huda. Mungkin bisa dijawab dari Bang Khalid dulu. Gimana Bang Khalid menjawab challenge ini? Kan kalau pasangan kita namanya asih ya. Asih sebenarnya bahasa Sunda juga, filosofis. Jadi ada, kita memiliki pandangan di masyarakat Sunda itu ada silih asah, silih asuh, silih asih, silih asuh. Jadi silih asah itu saling mengasah. Mengasah dalam hal apa? Dalam hal ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita nanti dalam berkampanye, maka gagasan, pengetahuan yang rasionalitas itu sangat penting. Tapi juga ada silih asih. Asih itu adalah rasa kasih sayang. Walaupun kita berbeda pandangan, punya program beda, tapi memiliki spirit untuk saling mengasihi di sini. Jadi kalau dalam Islam itu disebut fastabiqul khairat. Berkompetisi, bersaing, tapi dalam konteks nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau dipersingkat senjata ampuhnya kemudian yang akan dibawa oleh pasangan yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan P3 seperti apa Bang Khalid? Singkat saja. Iya, kita akan tentu dengan banyak strategi ya. Secara singkatnya, kita harus bertemu sebanyak-banyak mungkin simpul-simpul masyarakat. Baik itu secara tatap langsung maupun tidak secara tatap langsung. Sekarang ada era digital, itu kita harus pergunakan. Karena apa? Majority voters itu adalah Gen Z dan Gen Y. Mereka sangat teknologi savvy, ya, digital base. Nah, inilah kita harus bisa melakukan transformasi digital campaign di sini. Itu juga penting. Selain secara tradisional, kita harus perbanyak pertemuan dengan tokoh-tokoh, dengan masyarakat, bertemu tatap langsung. Karena hasil survei mengatakan semakin banyak kandidat itu berjumpa dan berdialog langsung dengan warga, itu akan semakin mudah untuk dikenali apa programnya dan rekam jejaknya. Mumpung ada Prof Ibnu, Prof, evaluasi sekaligus konsultasi nih buat pasangan yang diusung. Cukup efektifkah itu tadi yang akan dilakukan, Prof? Kalau ngikuti budaya Sunda harusnya kan bagaimana cara mengubah frase kumaha engke menjadi engke kumaha. Merubah dari kumaha engke menjadi engke kumaha. Di tengah-tengah itu gimana? Hadirkan figur kepemimpinan yang mau dibawa kemana Jawa Barat kan? Bukan sekedar hadir di lapangan, tapi para pemimpinnya harus, para calon gubernur harus mengatakan, saya nanti kalau jadi gubernur akan dibawa ke sini Jawa Barat ini. Itu insya Allah bisa merubah dari kumaha engke menjadi engke kumaha. Tapi biasanya juga begitu, Prof. Iya, tapi kali ini harus lebih gitu. Karena kan kontestasinya luar biasa. Jawa Barat sekarang harus lebih spesifik, harus lebih konkret lagi. Yang menyentuh bagaimana filosofi hidup
orang Jawa Barat, betul, begitu masyarakat Jawa Barat? Betul, begitu maksud saya. Baik, terima kasih Prof. Ibnu, nanti bisa dilanjutkan evaluasi dan konsultasinya. Sudah tukeran kontak nanti. Oh, Prof. Ibnu terima kasih, Bang Koli terima kasih. Tadi juga sudah bergabung bersama kita Bang Huda dan juga Mas Ciko dalam perbincangan yang menarik. Selamat bertarung di Tanah Pasundan, semoga semuanya sukses dan lancar. Putri Viola.